Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Ariskayanti dengan NIM 200641068. Di video ini saya akan memberikan tutorial berupa langkah-langkah pengujian validitas instrumen. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi, validitas suatu instrumen berhubungan dengan tingkat akurasi dari suatu alat ukur mengukur apa yang akan diukur. Keputusan butir valid atau gugur dengan membandingkan nilai signifikansi output SPSS dengan nilai signifikasi yang digunakan peneliti, biasanya menggunakan 5%. Pedoman pengukuran valid atau tidaknya instrumen adalah apabila nilai signifikansi output SPSS kurang dari 0,05, maka butir tersebut valid. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka butir dapat dikatakan tidak valid. Di sini terdapat contoh kasus. Akan dilakukan penelitian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji cobakan dulu untuk mendapat instrumen yang valid. Uji coba instrumen hanya sekali saja dan dilakukan kepada 10 responden. Di sini terdapat 10 responden dengan 8 butir jawaban responden. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, pilih variable view, pada name kita ketikkan butir 1, with type numerik, weightnya 8, desimalnya kita nolkan. Kemudian label kita biarkan, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya scale. Kemudian selanjutnya kita tulis butir 2, kita samakan seperti butir 1, lanjut butir 3, dan seterusnya sampai butir 8. Kemudian total. Lalu kita pindah ke data view. Kita isi tabel pada data view. Yang sebelumnya data ini sudah saya pindahkan ke spreadsheet atau bisa juga ke Excel agar lebih mudah untuk di copy paste-nya. Oke, jika sudah, kita pergi ke menu Analyze, pilih Correlate, pilih Bivariate. Butir-butir pada kotak kiri ini kita masukkan ke dalam kotak variables dengan cara klik shift sampai total. Lalu kita pindahkan correlation coefficient-nya Pearson, test of significance-nya kita ubah ke 1 tilde, lalu klik OK.
Lalu akan muncul data correlation seperti ini. Agar terlihat rapi dan memudahkan kita dalam pembacaan tabel, klik kanan atau double klik pada tabel output. Pilih pivot, kemudian pilih pivoting trace. Akan muncul gambar seperti ini, kemudian pindahkan variabel pada kotak kolom ke kotak layer ini. Dan statistik di kotak row pindah ke kotak kolom. Jika sudah dipindahkan, akan terlihat hasilnya seperti ini. Kemudian atur variabel menjadi total. Kemudian close pivoting trace-nya. Di sini akan muncul hasil correlation, terdapat butir 1 sampai 8 dan total, Pearson correlation, sig1-tilde, dan n. Pembacaan untuk sig1-tilde ini sebelum titik kita baca 0. Contohnya seperti ini. 0,435, 0,230, 0,317 dan seterusnya. Setelah mendapatkan hasil ini, kita akan dapat membaca hasil dari output. Untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi atau sig1-tilde. Dan dari hasil perhitungan SPSS maka didapat interpretasi sebagai berikut. Di sini terdapat kolom butir 1 sampai 8, kemudian ada sig1-tilde, interpretasi dan kesimpulan. Butir 1 didapatkan hasil sig 0,435 yang diinterpretasikan berarti sig lebih dari 0,05 dan disimpulkan tidak valid. Butir 2 0,230, sig lebih dari 0,05 tidak valid. Butir 3 0,317, sig lebih dari 0,05 tidak valid. Butir 4 0,006, sig kurang dari 0,05 valid. Butir 5 0,214, sig lebih dari 0,05 tidak valid. Butir 6 0,461, sig lebih dari 0,05 tidak valid. Butir 7 0,265, sig lebih dari 0,05 tidak valid. Dan butir 8 0,017, sig kurang dari 0,05 yang berarti valid. Kesimpulan dari keseluruhan ini adalah suatu instrumen dinyatakan valid apabila memiliki kolerasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika sig kurang dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa butir 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 tidak valid karena sig lebih dari 0,05. Sedangkan butir 4 dan 8 masing-masing memiliki kolerasi yang signifikan karena sig kurang dari 0,05. Sekian tutorial langkah-langkah pengujian validitas instrumen yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.